dilakukan oleh si karakter utama. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai pembahasannya. Film diawali dengan seorang kakek yang terbangun dari tidurnya dan melihat lantai kapalnya sudah tergenang air, yang ternyata air tersebut masuk ke dalam kapalnya dikarenakan adanya kontainer yang menabrak dinding kapalnya sehingga menyebabkan kebocoran. Gua pun gak tahu dari mana kontainer itu berasal, tapi yang jelas si kakek ini adalah seorang pelaut dan dia sedang berada di laut sejauh 918 km dari daratan Sumatera. Si kakek pun mencoba melepaskan kontainer yang tersangkut tersebut menggunakan tongkat besi, tetapi usahanya tidak berhasil. Akhirnya ia pun mencoba untuk mengkaitkan kontainer tersebut dengan tali jangkar, dengan harapan jangkar tersebut dapat menarik kontainer itu dari kapalnya. Si kakek pun memutar kemudi kapalnya ke arah berlawanan, dan untungnya kontainer itu pun terlepas. Kemudian si kakek masuk ke dalam kapalnya dan melihat seluruh isi kapalnya sudah tergenang air. Ia pun mencoba menyalakan listrik dan navigasi di kapalnya, namun ternyata sudah korslet. Lalu ia sadar radio komunikasi yang ia miliki pun error karena terkena air. Ia pun mengambil sebuah kotak dari dalam kapalnya yang isinya ternyata adalah lem kayu. Si kakek mencoba menambah lubang di dinding kapalnya dengan mengoleskan lem kayu terlebih dahulu, dan dia pun membuat pompa manual yang ia bikin dari potongan kayu dengan tujuan untuk mengeluarkan genangan air dari dalam kapalnya. Sore pun tiba, kita diperlihatkan si kakek yang sedang mengonsumsi makanan kaleng sambil meratapi keadaan sekitar. Kemudian si kakek pun beristirahat di dalam kapalnya yang dikelilingi genangan air laut. Di hari kedua, dari pagi sampai sore, yang dilakukan si kakek hanyalah menambal dinding kapal dan memompa air keluar sampai tangannya pun pegal. Lalu ia pun kembali mengonsumsi makanan kaleng pada sore hari. Si kakek yang berlayar tanpa tujuan ini bingung harus kemana. Tanpa adanya radio dan navigasi, ia hanya mengandalkan angin yang membawa kapalnya berlayar. Pada hari ketiga, si kakek terlihat sedang bekerja bakti membersihkan isi kapalnya. Ia mengecek lagi hasil tambalan yang sudah ia kerjakan seharian. Merasa tidak yakin, si kakek sengaja memiringkan kapalnya untuk melihat apakah masih ada terjadi kebocoran. Ia pun mengeluarkan sebuah aki dari mesin kapalnya dengan tujuan untuk memberi daya baterai ke radio komunikasinya. Namun tetap saja radionya tidak dapat berfungsi. Si kakek yang pasrah pun kembali lagi ke dalam kapalnya dan membaca buku navigasi bintang. Saat ia sedang membaca, tiba-tiba ada suara kresek-kresek yang muncul dari radionya. Ia pun mencoba berkomunikasi, namun radionya kembali tidak berfungsi. Benar-benar nasib yang sangat apes. Dengan penuh tidak sangka atas kejadian yang menimpanya, si kakek pun menenangkan diri dengan minum minuman sedikit. Sore pun tiba, si kakek lapar dan mencoba memasak sesuatu. Saat sedang memasak, ia mendengar suara rintikan hujan dari luar. Saat itu juga, ia langsung membasahi diri. Setelah itu, ia lanjut makan lagi. Pada hari keempat, si kakek mencoba untuk memperbaiki antena radio yang berada di tiang layarnya. Dia pun memanjat menggunakan perlengkapan yang seadanya. Saat sampai di atas, ia melihat awan gelap dari kejauhan yang menandakan akan datangnya badai. Ia tahu ini akan jadi hari yang panjang. Ia pun langsung bergegas turun untuk mempersiapkan diri. Cadangan makanan kaleng serta peralatan yang ia butuhkan disimpan seaman mungkin. Ia mengisi jerigen air dengan air keran, yang dimana itu juga merupakan air laut yang belum dimasak. Si kakek tidak lupa untuk mencukur jenggot kumis dulu, seganteng mungkinlah untuk menghadapi badai. Ia mengeluarkan jas hujan untuk dibakar